Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya hari ini sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kita belajar sirah. Nah pelajaran sirah kita sudah menyelesaikan bab pertama tentang Khalifah Utsman bin Affan. Alhamdulillah kita sudah menghabiskan materi Utsman bin Affan. Berarti untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tapi untuk melanjutkan ke bab berikutnya, kita harus mengadakan evaluasi pertengahan semester atau PTS. Nanti kita akan melaksanakan mid semester. Kalau nggak salah, kelas 6 sirahnya itu hari Senin tanggal 28 September 2020. Itu setelah kalian ujian-ujian praktek ya, praktek tematik, praktek TTQ dan segala macam. Nah, di video kali ini Umi akan ngasih tahu kalian ibaratnya itu kisi-kisi atau belajar persiapan sebelum mid semester pelajaran sirah dan lain-lain sebagainya. Jadi sebelum kita lanjut, Umi mau nyampein dulu, perhatikan video ini, simak. Ini tuh semuanya yang Umi omongin di video ini tuh insya Allah masuk ke dalam mid kalian. Jadi sebelum kita mulai, sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Boleh disimak sambil buka buku sirahnya, jangan di skip ya videonya ya. Nah oke, dari yang pertama dulu. Jadi kita belajar yang pertama tentang silsilah Utsman bin Affan. Jadi silsilah Utsman bin Affan ini yang pertama itu kita harus mengetahui nama lengkap Utsman bin Affan. Sebenarnya nama lengkap Utsman bin Affan itu ya Utsman bin Affan, tapi di sini kalau di sirah itu ada bin-binnya. Jadi nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Gitu. Ulangi lagi, Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Itu nama lengkapnya. Boleh kalian pahamin aja atau kalian hafalkan, tapi agak sulit menghafalnya ya. Terus Utsman bin Affan itu dilahirkan di kota Mekah pada tahun ke-578 Masehi. Jadi dia dilahirkan di kota Mekah pada tahun 578 Masehi. Ibu Utsman bin Affan itu bernama Urwa binti Al-Baidak. Boleh disambung binti Abdul Muthalib binti Hashim binti Abdul Manaf. Itu silsilahnya. Jadi ibu Utsman bin Affan itu bernama Urwa binti Al-Baidak. Sampai di situ aja nggak apa-apa. Ibu Utsman bin Affan itu bernama Urwa binti Al-Baidak. Lanjut kita ke pribadiannya. Jadi kepribadian Utsman bin Affan itu dia terkenal dengan kedermawanannya, terus pekertinya yang luhur. Nah, Utsman bin Affan itu masuk agama Islam itu atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika dakwah Islam masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi dia masuk agama Islam bukan secara terang-terangan, tapi secara sembunyi-sembunyi. Nah, pamannya itu pamannya lagi. Nah, Utsman bin Affan ini masuk agama Islam pada usia beliau tuh 36 tahun atau sekitar tahun 612 Masehi. Jadi dia berusia 36 tahun masuk Islam dan saat itu tahun 612 Masehi. Utsman bin Affan sudah dikenal sebagai orang yang kaya raya dan dermawan sejak belum memeluk agama Islam. Jadi dia itu orang yang kayanya tapi dia dermawan, nggak sombong dan tidak angkuh. Terus Utsman bin Affan itu juga selalu menjauhi perbuatan-perbuatan yang bermoral rendah, seperti orang-orang Quraisy, misalnya pesta pora, mabuk-mabukan, berpoya-poya, berjudi, dan lain-lain. Dan satu hal, Utsman bin Affan untuk kepercayaan, dia tidak pernah menyembah berhala, juga tidak pernah menyembah selain Allah.
yang seperti yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Tuh. Perjuangan Utsman bin Affan dalam dakwah Islamnya itu sangat gigih. Sangat gigih berarti sangat bersemangat, sangat tangguh, tidak bermalas-malasan, tidak leteh-leteh ya. Jadi dia itu memperjuangkan dakwah Islam dengan sangat gigih, bukan gigih ini ya, gigih semangat gitu loh. Terus hal yang paling menonjol dalam perjuangan Utsman bin Affan itu ialah mengenai kedermawanannya tadi. Nah, salah satu contohnya kedermawanan itu dilihatkan pada saat Perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun 9 Hijriah atau 631 Masehi. Ketika Perang Tabuk itu, Utsman bin Affan menyumbang. Jadi dia menyumbang apa? Menyumbangkan 950 ekor unta. 950 ekor unta dan 50 ekor kuda serta uang tunai 1000 dirham. 10.000 dirham maksudnya. 950 ekor unta, 50 ekor kuda serta uang tunai 10.000 dirham atau 1000 dinar. Masya Allah, dermawan sekali ya. Nah, selanjutnya suatu saat pemerintahan Abu Bakar itu terancam kelaparan karena kekeringan dan tanaman gandum yang diserang hama. Jadi ini waktu saat itu yang memimpin kota Mekah atau khalifah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada saat pemerintahannya, pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu terancam kelaparan karena waktu itu musim kekeringan dan tanaman gandum itu diserang sama wabah hama. Tuh. Kan persediaan pangan penduduk habis tuh. Jadi yang membantu penduduk di sana adalah Utsman bin Affan. Dia membawa 1000 ekor unta yang bermuatan gandum dan bahan makanan yang akan dikasihkan atau diberikannya kepada rakyat yang ada di negeri Syam. Ya, jadi saat kepemerintahan Abu Bakar As-Siddiq mengalami kekeringan dan tanaman gandumnya diserang wabah hama itu, yang menolong adalah Utsman bin Affan dengan cara dia membawa 1000 ekor unta yang di sampingnya itu, atau 1000 ekor unta itu masing-masing membawa gandum dan bahan makanan untuk diberikan ke rakyat di negeri Syam. Nah, di sini ada pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, 6 calon khalifah bermusyawarah. Jadi setelah Umar bin Khattab wafat, ada 6 calon khalifah yang akan meneruskan atau melanjutkan khalifah selanjutnya. Yang pertama itu adalah Utsman bin Affan. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Zubair bin Awam. Kalau Utsman bin Affan ini di Mutiara Azam kelas 3 ya. Kelas 3 Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib itu kelas 4. Kelas 4 Ali bin Abi Thalib. Zubair bin Awam itu kelas kalian ya, kelas 6. Dan Talha bin Ubaidillah enggak ada. Sa'ad bin Abi Waqqas enggak. Dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini kelas 5. Jadi kita ingetin, setelah Khalifah Umar bin Khattab itu meninggal, ada 6 calon khalifah, atau kalau kita sekarang calon presiden kalau di Indonesia. Kalau di sana calon khalifah, calon pemimpin yang akan memimpin kota tersebut. Yang pertama tadi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir Abdurrahman bin Auf. Tuh, mereka tuh bermusyawarah untuk memilih siapa penerus khalifah setelah Umar bin Khattab wafat. Selanjutnya itu ada Utsman bin Affan itu adalah salah satu seorang sahabat Rasulullah yang paling awal masuk Islam. Nah, orang-orang yang paling awal masuk Islam itu disebut as-sabiqunal awwalun. Disebut as-sabiqul. Nah,
asabikunal awalun. Itu adalah orang yang paling awal masuk Islam. Nah, untuk jasa-jasa Utsman bin Affan itu ada 2. Ya, jasa-jasa Utsman bin Affan itu ada, bukan 2, salah. Nah, untuk jasa-jasa Utsman bin Affan itu ada 7 ya. Salah satunya ialah menumpas pemberontakan. Nah, saat menumpas pemberontakan ini, pemberontakan yang dilakukan itu di bangsa Romawi Timur yang terjadi 2 kali. Romawi Timur itu ada di Mesir ya. Terjadi 2 kali pemberontakannya. Pemberontakan pertama tahun 25 Hijriah 646 Masehi, dan pemberontakan kedua pada tahun 31 Hijriah atau 652 Masehi. Ingetin, pemberontakan kedua tadi 31 Hijriah 652 Masehi. Selanjutnya, apa lagi yang akan masuk ya? Nah, selanjutnya itu kalian harus pahami beberapa contoh yang bukan merupakan sikap meneladani sifat Khalifah Utsman bin Affan. Salah satunya adalah berbohong demi kebaikan. Karena kata Utsman bin Affan, lebih baik jujur walaupun menyakitkan. Jadi berbohong demi kebaikan itu bukan Utsman bin Affan, ya. Terus salah satu sifat kedermawanan Utsman bin Affan yang ditunjukkan oleh beliau pada perang Tabuk, yaitu yang tadi dia menyumbangkan 950 ekor unta dan 50 ekor kuda. Nah, untuk perluasan wilayahnya, Khalifah Utsman bin Affan memperluas wilayah Islam ke Siprus yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dipelopori oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pelajarin itu dulu ya. Untuk mid semester kalian ada tambahan lagi. Kalau misalnya mid itu kan 35 soal ya kalau nggak salah ya, 35 soal, 20 pilihan ganda, 5 isian dan 5 uraian. Iya. Nah, kalian juga baca-baca lagi di halaman 22 tentang Ayo Berlatih bab 1, itu juga akan Umi masukkan ya sedikit soal-soalnya. Oke, terima kasih sudah menyimak video Umi. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.